adalah Mini Countryman Cooper S. Dan mobil ini sudah dirakit secara CKD oleh Gaya Motor di Sunter. Nah, mobil ini memiliki basis yang sama dengan BMW X1, tapi untuk varian Cooper S dia memiliki mesin 2000 cc. Oke, kalau kita ngomongin soal Mini yang paling terjangkau, sekarang Mini Countryman ini merupakan Mini yang paling terjangkau di Indonesia. Karena untuk varian yang Coopernya dia dengan mesin 1500 cc 3 silinder, mesin yang sama dengan BMW X1 18i, dia memiliki harga off the road itu seharga 755 juta rupiah, dan itu merupakan Mini termurah yang ada di Indonesia saat ini. Sementara untuk varian yang 2000 cc turbo ini, varian Cooper S, dia dibanderol seharga 969 juta rupiah off the road. Meskipun Mini itu sekarang sudah modern, dan bahkan untuk Countryman ini sepertinya sudah tidak bisa disebut Mini yang mini, tapi Mini yang sudah membesar. Tapi dia masih mempertahankan ciri khas desain dia yang funky, dan lihat di sini kita bisa lihat kalau bahasa desain mobil ini tuh seperti membulat-bulat gitu. Lampunya juga membulat yang bentuknya itu menggugah emosi gitu. Dan di dalamnya dia ada emboss Mini, dan untuk low beam dan high beamnya dia melalui proyektor yang sama, dan ini juga ada headlamp levelingnya. Nah, untuk desain grillnya dia menggunakan grill yang bentuknya trapesium kayak gini, yang bentuknya itu kayak orang cemberut, tapi malah ngelihat mobil ini tuh kelihatannya jadi seperti lebih gahar gitu, lebih mencirikan sebuah SUV. Nah, terus kita ke bagian bawah, dia punya grill bagian bawah dan underguard yang warna silver, dan dia di sini ada lubang yang benar-benar asli, dan di bawahnya lagi dia ada fog lamp juga yang udah pakai LED. Nah, khusus untuk varian S dia ada tulisan S-nya di bagian grill. Oke, sekarang kita ngomongin mesinnya. Karena ini adalah varian Cooper S, maka mesin yang digunakan di bawah bonet ini adalah mesin 2000 cc twin power turbo dengan tenaga 192 horsepower dan torsi 280 Nm. Dan seperti ciri khas Mini ya, kalau kita ngebuka kap mesinnya, dia cover lampunya dia tetap ikutan terbuka, dan juga sebagian dari fendernya dia terbuka juga. Nah, kalau misalnya mesin yang varian Cooper biasa yang harganya lebih terjangkau, itu dia menggunakan mesin 1500 cc 3 silinder turbo, dan keduanya memiliki transmisi yang sama. Kalau misalnya Mini Countryman yang dulu itu menggunakan 8 speed automatic transmission, nah kalau yang sekarang speednya berkurang 1, tapi sekarang teknologinya menggunakan dual clutch yang menyebabkan transmisi mobil ini jauh lebih cepat perpindahannya, dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan. Sekarang kita lihat desain samping. Ya, seperti yang gue bilang tadi, ini memang mereknya Mini, tapi tidak bisa dibilang juga sebuah mobil yang mini, karena untuk dimensinya, dia ini panjangnya memiliki panjang 4,3 meter dengan lebar 1,8 meter dan tinggi yang hampir 1,6 meter dengan wheelbase 2,6 meter. Itu berarti mirip-mirip dengan dimensinya Honda HR-V. Kira-kira kayak gitulah. Nah, untuk bannya dan velgnya, dia menggunakan ban dengan ukuran 225/45 R19. Bannya dia menggunakan Goodyear Eagle, dan di depan dia sudah menggunakan ventilated disc brake, begitu juga di ban belakangnya. Dan velgnya ini velg yang sangat spesial karena harganya ini bisa lebih dari 50 juta kalau kita beli sendiri. Oke, dan di spionnya sini dia masih menggunakan bahasa desainnya Mini yang membulat-bulat dari depannya. Dan di sini dia ada air vent, tapi ini bohongan ya, palsu, dengan di bawahnya ada lampu sen dengan logo S yang menandakan bahwa ini adalah Mini Cooper S. Dan dilihat dari samping, dia seperti ciri khasnya Mini di blackout semuanya. Dan di bagian atasnya, dari depan sampai belakang dia menggunakan stiker yang menambahkan ciri khas bahwa ini adalah sebuah Mini yang menggambarkan penggunanya yang funky. Sekarang kita lihat ke desain belakangnya. Yes, dia sudah menggunakan lampu ciri khas Mini zaman sekarang. Dia menggunakan lampu yang berbentuk Union Jack, yaitu bendera Britain, benderanya British. Dan di sini dia memiliki emblem Countryman yang membentang. Sepertinya mobil ini memang sangat bangga menjadi sebuah Mini orang kampung. Yes, Countryman artinya orang kampung atau orang desa. Cuma kayaknya kalau di Indonesia itu kebanyakan dipakainya di daerah-daerah Jaksel atau Pik yang nggak ada kampung-kampungnya. Oke, nah desainnya dia itu dari atas itu kecil dan di bawahnya tuh melebar. Jadi membuat mobil ini tuh desainnya sepertinya tuh kelihatannya lebar banget gitu. Dan di bawah dia ada ya diffuser ala-ala ya, underguard. Dan seperti di depan juga sama, dia sudah menggunakan logo Mini yang baru. Nah, ketika kita membeli mobil yang harganya hampir 1 miliar, pasti kita tidak akan mau menggunakan tangan untuk membuka bagasi. Yes, bagasinya ini sudah bisa dibuka menggunakan
kick sensor. Jadi kalau misalnya kalian hobi shopping, terus biasa bawa barang banyak dari mall, bawa barang, tinggal pakai kick sensor, bagasinya akan terbuka. Dan untuk menutupnya bisa dari tombol sini atau menggunakan kick sensor lagi. Kalau emang benar-benar idealis tidak mau menggunakan tangan untuk membuka bagasi. Kalau kapasitas bagasi ini masih kurang, gampang. Ini partisinya bisa dilepas lalu ditinggalkan di rumah. Nah, tapi masalahnya ngelipat joknya itu nggak bisa dari sini. Jadi harus satu-satu dari depan. Ya ribet banget emang sih. Terus kita harus ke sana lagi karena joknya ini pelipatannya itu 40 20 40. Yes. Ini jadi kapasitasnya sangat besar dan bahkan di dalam kalau punya anak kecil ini bisa dijadikan playground. Enggak, yang itu cuma bercanda. Hampir lupa. Yes, karena ini Mini Countryman dan didesain untuk berjalan di pedesaan. Jadi dia dilengkapi dengan picnic bench yang bisa dilipat di sini. Ya, ini untuk menikmati pemandangan gitu. Misalnya kita duduk di sini, berdua sama pasangan kita gitu kan, bercengkrama gitu. Ya, itu sih hanya pendapat pribadi gue ya. Coba kalau misalnya kita minta pendapat dari host barunya Pricebook Gadget. Coba Pang, kalau misalnya duduk di sini sama cewek gitu. Coba duduk, udah nggak apa-apa. Kalau duduk berdua sama cewek kira-kira bakal ngapain di sini? Ngeliat sunset sih. Oh, ngeliat sunset aja ya. Nggak aneh-aneh ya? Nggak aneh-aneh lah. Nggak aneh-aneh. Pasti ada yang ngeliatin. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ke dalamnya. Sebelum kita masuk ke dalam Mini Countryman ini, gua hampir lupa ngebahas kuncinya. Kalau dari kunci ini, yang pertama pasti dia bisa buka bagasi dari remote ini. Dan kalau misalnya kita tekan lama tombol unlock ya, dia akan membuka spion, membuka jendela, dan bahkan sunroofnya juga ikut terbuka. Ini kan fungsinya untuk ngebuang panas di dalam. Nah, kalau misalnya tiba-tiba nggak jadi mau berangkat gitu, males kan ke dalam, nutupnya tinggal tekan tombol locknya aja beberapa detik, dia akan kembali menutup seperti semula, termasuk sunroofnya juga. Oke, jadi inilah duduk di bangku baris belakang dari Mini orang kampung ini alias Mini Countryman. Ya, di sini tinggi gua 175 cm dan ini posisi mengemudi gua. Ini ruang kaki masih lumayan lega. Dan di bawah dia masih bisa masukin kaki, padahal ini posisi udah yang paling rendah karena memang biasanya gue berkendara itu dengan posisi yang paling rendah. Nah, di belakang sini kita mendapatkan akomodasi apa aja. Yang pertama, dia mendapatkan armrest yang ada cup holdernya. Oke, armrestnya juga ini enak ya, empuk. Dan di sini dia ada headrest 3 buah yang semuanya adjustable dan dia berbentuknya itu bulat-bulat mengikuti desain dari Mini ini. Ya, semuanya serba bulat, headrest bulat, handle pintu bulat, dan bahkan di depan nanti masih banyak yang bulat-bulat. Kemudian di sini dia sudah ada Isofix dan top tether di bagian belakangnya. Kemudian dia mendapatkan panoramic roof, tapi sayangnya ini emang nggak bisa dibuka karena yang bisa dibuka cuma bagian depannya aja. Dan dia di sini shade-nya itu harus dibuka tutup secara manual sama seperti yang ada di depan. Dan di sini nggak di downgrade ya bahan-bahannya ya, dia masih ada campuran bahan suede-nya. Di tengah sini masih ada suede ya kan. Dan di bawah sini dia memiliki motif yang mirip seperti Mini Cooper John Cooper Works, dan di sisi driver dan penumpang depan dia juga punya seat back pocket. Nah, kemudian apakah Mini ini bisa diangkut untuk 5 orang? Well, kami tidak merekomendasikan karena dia memiliki gundukan yang sangat-sangat tinggi. Ya, jadi kalau misalnya duduk di tengah sini senderannya lebih keras dan rawan terjadi sengketa untuk lahan kaki sama penumpang kanan dan kiri. Ya, rekomendasi untuk anak kecil aja lah, perjalanan dekat gitu. Yang penting masuk dulu daripada dianaktirikan kan suruh naik taksol dulu. Nah, mending taruh tengah sini gitu. Nah, esensi dari sebuah Mini adalah bagaimana posisi berkendara dan apa aja fitur yang disediakan untuk pengemudi. Sekarang kita lihat ke bagian driver. Yes, ini adalah sebuah esensi dari seekor Mini. Ketika kalian masuk ke kokpitnya, kalian akan merasakan bahwa mobil ini diciptakan memang untuk dikemudikan. Yes, kita mulai dulu dari pengaturan setir ya. Dia bisa tilt dan teleskopik yang sangat jauh. Dan dia kalau misalnya tilt, itu instrumen clusternya dia ikut naik turun juga, ciri khas Mini. Dan walaupun dia menggunakan IPS LCD untuk bagian MID-nya, tapi seolah-olah untuk bagian bensin dan takometernya itu seolah-olah dia menggunakan LCD juga, padahal sih enggak, itu masih jarum gitu ya. Dan di sini banyak banget tombol-tombol yang bikin jempol kita seneng. Di sini ada untuk cruise control, di sini untuk pengaturan audio, voice command, Bluetooth teleponi dan segala macamnya. Dan untuk headlamp dia sudah auto, untuk wiper juga sudah auto. Dan di sini dia disediakan pedal shift, tapi pedal shift itu rasanya plastik banget.
ya gitulah. Tapi untungnya ya setirnya dia dilapis dengan napa leather yang halus banget, dan di sini dia juga ditambahkan logo Union Jack. Oke, sekarang kita ngomong ke head unitnya. Head unit ini tuh desainnya dia ya, walaupun ini sebenarnya adalah basisnya itu iDrive punya BMW juga, cuma dia dikasih frame yang bentuknya membulat seperti ini. Jadi seolah-olah mobil ini tuh bulat-bulat semuanya. Ini bulat, kontrol AC bulat, setir bulat dong. Tapi dia nggak dikasih flat bottom gitu. Semuanya serba bulat kecuali AC di sini emang yang dia membentuk vertikal, kotak vertikal gitu, yang membuat mobil ini tuh lebih terlihat dewasa gitu. Nah, kita lihat ada apa aja di head unit ini. Yang pertama dia ada mini connected, itu untuk mobile devices, misalnya untuk Apple CarPlay, untuk Bluetooth ya. Mobil ini sudah mendukung Apple CarPlay yang memang cocok untuk konsumen Mini. Kemudian dia ada My Mini, dan di sini dia bisa mengatur semua pengaturan mulai dari vehicle setting, itu dari lampu, kunci, speed warning, untuk parkir juga. Kemudian sistem setting dia bisa diatur di sini. Ada juga mini country timer untuk melihat status mobil ini kalau misalnya dibawa ke off-road gitu. Terus profil pengemudi ya. Terus kita juga bisa ngelihat status kendaraan. Kemudian ada di sini namanya teknologi in action, yang Mini sebut itu adalah minimalism. Itu program untuk hemat-hematan dari Mini. Kemudian ada owner handbook dan driving information. Kemudian di sini juga ada navigasi. Kemudian di sini notifikasi, dan ada juga communication untuk Bluetooth teleponinya kalau misalnya mau nelpon lewat mobil. Dan kemudian juga ada media, yang semuanya itu mirip-mirip sama iDrive karena memang basisnya sama. Nah, ngomong-ngomong soal media, walaupun mobil ini sudah CKD, tapi dia masih menggunakan speaker premium dari Harman Kardon, dan total ada 11 speaker di mobil ini. Bagaimana suaranya? Coba sekarang kita tes kualitas audionya. Ya. Ya, kira-kira seperti itu kualitas audionya. Kalau di kamera mungkin apakah terlihat jelas atau tidak, tapi yang asik di sini adalah ketika kita membesarkan dan mengecilkan volume, dia lampu illumination-nya itu mengikuti sesuai dengan volume yang sedang kita atur. Nah, kemudian di sini juga dia memiliki 6 tombol shortcut dan juga tombol band dan mode. Nah, di sini dia AC-nya memang masih bentuknya puter-puteran bulat gini. Cuma ini memang mengikuti desainnya Mini, tapi ini semuanya udah digital. Dan di sini ya, walaupun ini tipe yang Cooper S, cuma dia masih ada tombol kosong sih sayangnya ya untuk pengaturan AC-nya. Dia udah lengkap untuk defogger, kaca depan, kaca belakang, dan untuk open close era dia bisa auto, bisa manual. Dan yang unik lagi dari Mini di sini, semua pengaturan parkir, pengaturan idling stop, bahkan sampai start stop engine-nya itu semuanya diatur menggunakan knop-knop kayak gini, yang menciptakan kesan kalau mobil ini tuh membawa heritage Mini yang sejak dulu sudah dipertahankan gitu. Kemudian kita turun ke bawah ke konsol tengahnya, dia di sini ada space untuk menyimpan barang ya, dan dia motifnya itu kotak-kotak dilapis karet. Di sini ada cup holder, dan untuk shifternya ya ini ciri khasnya BMW. Dan di sini ada untuk parking brake ya, dan di sini ada untuk mini controllernya. Dan ini armrest adalah armrest yang sama dengan yang ada di BMW X1. Tapi di dalamnya dia terdapat wireless charger yang di belakang ini, dan dia ada sistem pegasnya. Jadi kalau HP ditaruh di sini itu nggak akan kemana-mana, dia akan menjepit. Dan kalau kualitas material tidak perlu dibicarakan, ini adalah sebuah Mini. Semuanya materialnya itu terasa mahal, terasa premium. Bahkan ini kalau yang kesentuh tangan ini dilapis oleh kulit yang lembut sekali dan empuk. Dan bahkan yang nggak tersentuh oleh tangan, dia juga dilapis oleh kulit walaupun tidak empuk, cuma ini kerasannya kulit. Dan di dashboardnya dia menggunakan bahan karet yang juga soft touch. Dan bahkan ketika ada panel plastik yang tidak tersentuh tangan sama sekali ya, dia itu menggunakan plastik ABS yang terasa sangat lembut. Dan untuk windownya dia sudah all auto dengan kontrol jendela yang di anodize dengan warna chrome. Ya, kira-kira seperti itu interior dari Mini ini. Dan sekarang bagaimana rasa berkendara dari mobil ini? Ayo kita coba. Oke, sekarang bagaimana rasa berkendaranya? Sekarang mumpung kita lagi ada di jalan biasa, kita ukur kekedapan kabinnya gimana. Ya, kalau suara klakson barusan, suara-suara knalpot brong itu masih masuk. Tapi kalau misalnya suara angin, suara motor yang biasa gitu, suara mobil lain, itu benar-benar kedap. Ya wajar lah ya, ini mobil harganya hampir 1 M off the road-nya, sudah seharusnya memiliki kekedapan kabin yang bagus seperti ini. Kemudian bagaimana dengan konsumsi bahan bakar ya? Well, kami sudah melakukan pengetesan, dan di tesnya itu
jauh ya, Bogor, Jakarta, Bogor, Tangerang, terus juga sempat naik-naik ke puncak gunung, sempat dibawa ke Caringin. Pokoknya jaraknya lebih dari 300 km dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan mobil ini dengan kecepatan rata-rata di angka 23,5 km per jam mendapat di angka 10,4 km per liter untuk rute campuran dan bahkan banyak juga beberapa rute tanjakan. Nah, sekarang bagaimana rasa akselerasinya? Ini kita lagi ada di mode green, mode yang paling hemat. Dia itu kalau misalnya di mode green, dia agak lemot tarikannya. Tuh, turbo lag-nya kerasa, lag transmisinya kerasa, dan seperti biasa ya mobil-mobil yang ada drive mode-nya, kalau misalnya kita kick down lagi di mode yang paling hemat, dia disuruh ngelepasin kaki, ada indikatornya gitu kayak kaki, kaki. Seolah-olah mengatakan seperti itu mobilnya. Pas kan? Nah, sekarang gimana body roll-nya? Ini belokan ya, lumayan tajam. Oke, itu tadi belok di kecepatan 68. Nah, suspensinya juga ini keras, ciri khas Mini. Misalnya sekarang kita lagi belok nih di kecepatan 74 km per jam. Body roll-nya kerasa dikit karena emang mobil ini juga untuk ukuran Mini agak gede, cuma masih terprediksi dan memang suspensinya keras, ciri khas Mini. Memang seperti itulah Mini seharusnya. Kalau tadi kita udah nyoba di mode green, sekarang kita coba di mode sport. Seharusnya kalau dalam mode sport, dia suara knalpotnya itu lebih keras. Cuma kita lihat apakah di mobil ini suaranya juga lebih keras seperti yang di Mini Cooper Countryman JCW. Ya, suaranya lumayan lebih keras daripada mode green dan akselerasinya juga lebih cepat. Tadi udah 125 km per jam, udah melebihi batas aturan tapi langsung direm ke 100 lagi. Mobil ini enak banget kalau dipakai harian, kalau mau pelan bisa. Bensinnya juga nggak terlalu boros. Kalau untuk dipakai di tol juga tarikannya enak karena mesin ini 2000 cc turbo dengan badan yang tidak terlalu besar. Tenaga mobil ini bisa dibilang lebih dari cukup. Bahkan saking stabilnya mobil ini, kalau misalnya kita mau agak bandel sedikit di tol gitu, tiba-tiba pindah jalur tanpa ngasih sen gitu, itu masih terprediksi. Body roll-nya nggak yang kerasa seperti kapal gitu, ini masih enak banget. Kalau kita misalnya ubah mode berkendara, misalnya dari mode green ke mode sport, mobil ini setirnya juga agak memberat sedikit, cuma yang nggak berat-berat banget ya, untuk menjaga keseimbangan mobil ini saat berjalan di kecepatan yang kencang. Namun mobil ini juga luar biasa dengan harga off the road yang hampir 1 miliar. Kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapat dengan uang sebanyak itu. Namun tetap mobil ini memiliki beberapa kekurangan yang bikin kita berkata, why, kenapa nggak dikasih? Yang pertama, mobil ini udah electronic parking brake, tapi kenapa nggak dikasih fitur auto hold? Sama seperti di X1 yang nggak punya fitur itu juga. Padahal udah ada tempat tombolnya ini, tinggal kasih aja. Cuma nggak tahu kenapa BMW belum ngasih fitur tersebut. Kemudian yang kedua, mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof dan panoramic sunroof. Jadi ada dua kebelah gitu di tengah. Di bagian belakang juga ada. Cuma kenapa ini tutupnya itu masih manual? Even kita ngebuka sunroofnya, ini tidak terbuka secara otomatis. Kita harus buka secara manual. Termasuk yang di belakang juga, itu manual. Nah, itu dibantuin sama Opang dari Pricebook Gadget. Kayaknya dia mau review juga, Pal. Apa gimana, Pal? Mau review ya. Nah, kemudian kekurangannya yang ketiga adalah memang mobil ini desainnya funky, semuanya membulat dari luar maupun dalam. Cuma efek handle pintu yang mengikuti desain yang membulat-bulat ini jadi nggak ergonomis ngebukanya. Jadi tangan tuh nggak bisa langsung masuk, itu harus melipat ke belakang. Kemudian kita membicarakan apa saja yang membuat mobil ini lebih dinamis. Kelebihan dari mobil ini, yang pertama, walaupun mobil ini sudah CKD dan menjadi Mini yang sangat reasonable harganya, kemudian kelebihannya yang ketiga, biasanya mobil Eropa itu kan setiap berapa menit sekali dia open close air-nya itu secara otomatis dengan alasan agar kita menghirup udara segar dari luar. Ya, memang kalau di Eropa bisa, tapi kalau di Indonesia menghirup udara asap kendaraan yang ada di jalanan. Nah, tapi di Mini Countryman ini dia bisa diatur secara manual untuk open close air-nya, yang lebih cocok untuk
jalanan dan iklim Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya, apakah mobil ini harus dipertimbangkan untuk dibeli atau malah jangan dibeli sama sekali? Well, dengan harga 969 juta off the road, jika kalian pengen sebuah mobil yang funky dan terlihat berbeda di jalan, mobil ini pantas untuk dipertimbangkan.